Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya berdiri di sini ditugaskan oleh saudara ketua menjadi pimpinan acara atau MC yang akan memimpin jalannya pertemuan pada siang ini. Kemudian susunan acara kedua sambutan rumah yang ketiga sambutan dari ketua panitia kebersamaan atau apapun namanya acara tidak ada satu rumah. Mari kita buka acara ini. Kemudian acara yang pertama adalah sambutan tuan rumah kepada Bapak Haji Tulus. Dipersilakan. Kalau kabar ya, kira orang makan. Sampai rumahnya buat jadi gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu aja berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri hidangan kegiatan rutin kajian setiap 1 bulanan yang alhamdulillah kami hari ini apabila dalam hal penyambutan maupun uberampe jamuan kurang berkenan atau bahkan ada perilaku kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Haji sekalian, kami atas nama keluarga mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu Haji dan Hajah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah akan kita terima di yaumil akhir. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong bakso sak yang sebenarnya ibu-ibu durung. Durung Tinggalnya ini dikenik saling karena wis kena durung ketak. Badek. Alhamdulillah lengkap ya. Alhamdulillah lengkap ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sekiranya ning. Misalnya kalau yang cemerlang ke Pak Mawinging. Masih ada tahun nggak sih Google ya taruh nih? Ya mantan karo. Ya mantan lah tambah M. Pak Imam Abdan yang saya hormati dan saya lama juga ini nggak ketemu Pak Sugiharto nih. Alhamdulillah. Ketemu alhamdulillah. Mencari waktu untuk Bisa ketemu susah. bisa ketemu itu susah. Apalagi hari Ahad ya. Hari Ahad itu kesibukannya macam-macam baik. Kemarin juga nggak hadir ya. Saya juga nggak bisa hadir karena ada musda ya. Sekarang musda sudah selesai, sudah bisa hadir. Pak Domire dicalonkan juga nggak mau. Kepada Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad saja disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Kita tentu umatnya juga harus mengikuti Nabi Ibrahim. Meskipun ada ayat ini 123 surat An-Nahl, tetapi tidak seluruh perbuatan Nabi Ibrahim itu ditiru. Hanya yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad itulah yang wajib kita tiru. Misalnya, karena ada ayat ini, ada seorang profesor sekarang menjadi ketua BPIP. Karena ada ayat ini, kita suruh ngikutin Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dia bilang, kalau sama Nabi Ibrahim itu kan Siti Hajar itu kan pembantunya. Jadi kalau sama yang termasuk muhrim itu, atau dalam bahasa fikih namanya milkul yamin, itu tidak usah orang itu bisa berhubungan suami istri tanpa harus menikah.
karena ngikuti zaman Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim memang diperintah oleh Allah dan itu atas permintaan Sarah istrinya, dan waktu itu belum ada KUA. Jadi waktu itu belum ada KUA. Buka. Jadi ketika sudah ada syariat Islam, makanya diikuti Muhammad, dan pernikahan Ibrahim dengan Siti Hajar itu tidak termasuk syariat yang harus kita ikuti. Yang diikuti bukan itu. Semua orang kan ibadah haji nggak ada pernikahan. Semua ibadah kurban nggak ada. Oleh karena itu pendapat profesor ini, walaupun profesor, ya ini, dan dia tidak bisa berkutik ketika ditanyakan bagaimana kalau itu terjadi pada anak putrinya. Kalau misalnya suaminya nikah dengan putrinya rektor, kemudian punya pembantu, lalu dengan pembantunya seperti itu, boleh apa enggak putrinya? Nah, lalu dia nggak bisa berkata-kata. Nah, akhirnya dia minta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam, dan kemudian ya itu ini antara lain. Jadi ayat Quran itu kalau mau dibelok-belokkan apa namanya bisa secara rasionalitas bisa, tetapi itu menyalahi maksud syariat yang ada. Ibu saya hormati, memang kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu millata Ibrahim Hanifah, yaitu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Antara lain, umat Islam dianjurkan untuk beribadah haji, dan haji termasuk rukun. Ibadah haji itu adalah rangkaian perbuatan perilaku yang dilakukan Nabi Ibrahim. Semua yang kita lakukan di haji itu adalah Nabi Ibrahim, dan haji itu dalam Islam termasuk rukun. Artinya orang Islam dianjurkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, kecuali apa namanya bagi yang mampu, itu aja bagi yang mampu. Antara lain. Ini pun hormati masalah kurban nanti barangkali Bu Islam datang. Saya mau akan mendekati tentang apa yang kita harus ikuti Nabi Ibrahim itu. Kenapa Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang harus kita ikuti? Karena ada banyak teladan yang bisa kita ambil. Pertama, ini yang paling pertama yang harus kita pahami, dan mudah-mudahan itu terjadi pada kita. Nabi Ibrahim itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang ada. Nabi Ibrahim itu nabi yang tidak hanya dia seorang nabi, beliau seorang nabi, tapi dia sukses mewariskan ketaatan, mewariskan keimanan dan ketakwaan kepada seluruh keluarga. Dia berhasil membentuk keluarga takwa. Kalau Nabi Nuh anaknya gagal. Nabi Lot istrinya gagal. Jadi, tapi Nabi Ibrahim itulah yang harus ini antara lain. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak hanya bapak seorang nabi, tapi dia juga mampu mewariskan ketaatan kepada seluruh keluarga. Kita seyogyanya para haji seperti itu. Bagaimana kita jangan hanya kita puas menjadi seorang haji, tapi bagaimana ketaatan kepada Allah bisa kita wariskan kepada seluruh keluarga. Kalau kita Muhammadiyah, anak-anak kita harus Muhammadiyah. Kalau kita Aisyah, anak kita harus Aisyah. Nabi Ibrahim disebut dalam sejarah sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa? Dari 25 nabi wajib yang wajib kita ketahui, nabi itu ada banyak jumlahnya 120.000. Itu nabi yang wajib kita ketahui 25 itu. Dari 25 itu 16 diantaranya adalah anak Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim. 16 diantaranya. Artinya 16 itu berarti 2/3. Ya, lebih banyak dari 16 diantaranya itu keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan 18. Nah, itu versi kita ini segala macamnya. Jadi ada yang menghitung. Tetapi dalam banyak sejarah disebut 16 diantaranya ini. Oleh karena itu, mari kita ayat ini menginspirasi kita agar kita juga mampu mewariskan ketaatan keimanan ini kepada seluruh keluarga. Jangan kita rajin ngaji, tapi anaknya rajin dolan. Iya, ini sangat disayangkan karena momentum di bulan haji ini kita ingat sosok Nabi Ibrahim yang mampu mewariskan ketaatan seluruh keluarga. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, anak-anak kita juga begitu. Ini antara lain. Nabi Ibrahim untuk menggagalkan penyembelihan itu Rodsho datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Hajar, datang kepada Ismail,
pada Ibrahim nggak bisa, Hajar mungkin nggak ini. Ternyata semua adalah mereka orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mereka nggak bisa membobol pertahanan keimanan yang dimiliki keluarga Ibrahim ini. Ini antara lain. Ini bagian pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mampu mewariskan tata. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu di samping seorang Nabi adalah tokoh kader. Karena anak-anaknya bisa dikader semuanya. Ya, jadi maka sebaiknya kita, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ada banyak dalam syariat Islam, ada yang sifatnya ta'ambudi, ada yang sifatnya ta'akuli, ada yang ibadah itu harus kita taati, ada yang bisa kita logikakan, ada yang bisa logikakan. Tapi sebagian besar syariat agama itu kadang-kadang nggak bisa didekati secara akal, nggak bisa. Dan kalau nggak bisa jangan dipaksa. Akalnya walaupun setinggi apapun, walaupun profesor, kalau sudah syariat Allah itu lebih banyak itu bersifat ta'abudi, artinya kita harus patuhi, kita laksanakan begitu aja. Contoh, Nabi Ibrahim bertahun-tahun merindukan kehadiran seorang anak, bertahun-tahun menghadirkan seorang anak. Dengan Siti Sarah nggak punya anak, lalu menikah dengan Siti Hajar, beberapa tahun punya anak. Begitu punya anak, itu Ismail masih kecil, dengan Siti Hajar dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. Jadi merindukan berpuluh-puluh tahun merindukan seorang anak, barang anaknya lahir, baru masih kecil, dengan istrinya dibawa ke tempat yang sangat jauh, yang di sana tidak ada pohon, tidak ada tanaman, adanya gunung batu dan lautan pasir. Lautan itu untuk menunjukkan jumlahnya banyak, di sini pasir tok. Ya, di sana nggak ada manusia, nggak ada kehidupan. Setelah di sana sudah dibawa healing ke sana, anak masih bayi dengan istrinya dibawa, sudah sampai di tempat yang sangat jauh dengan tempat asal Nabi Ibrahim itu. Setelah sudah sampai sana beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu dengan Ismail saya tinggal di sini, kamu pergi. Bayangkan berpuluh-puluh tahun merindukan seorang anak, setelah anak lahir dibawa pergi ke tempat yang jauh, setelah jauh ditinggal. Itu kalau dipakai menggunakan akal sehat nggak akan masuk, pakai logika apapun tidak akan masuk. Sampai istrinya bertanya, kira-kira kalau di sini Kang Mas Ibrahim on pan maring di mana? Karpe wong sudah sampai sini menurut saya pergi. Lalu bagaimana? Nabi Ibrahim nggak menjawab. Nabi Ibrahim nggak mampu menjawab karena berkali-kali ditanya nggak menjawab. Setelah Siti Hajar bertanya, apakah ini diperintahkan oleh Allah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, sodakta. Betul, ini adalah diperintah oleh Allah SWT. Ketika diperintah oleh Allah SWT, lalu kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Niscaya Allah tidak akan membiarkan hambanya. Lalu ditinggal. Ketika mau meninggalkan, Nabi Ibrahim nggak tega. Lalu Nabi Ibrahim memanjatkan doanya itu diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku tinggalkan keluargaku, yaitu Siti Hajar dan anakku, biwadin, di suatu lembah yang sepi, yang nggak ada kehidupan. Ghairi dzi syar'in, nggak ada tanaman, nggak ada pohonan, nggak ada apapun. Jadi itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ditinggal, setelah itu acara itu ditinggal, Buncang datang, jadi apa namanya, saya agak logro. Terus alhamdulillah komplit 45 ya. Jadi pernah 45 di rumahnya Mas Aditya, paling banyak di Pak Doni ini 47. Nah, sama kita 58, tapi yang sudah meninggal 4. Nabilah al-ayah sadaqallah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah haji Asyifa 3 tahun. Al-Kiswah.
Al-Shifa. Kiswa. Kiswa ya Allah. Kuping tua badannya. Itu dulu ya. Tinggal jalan aja. Al-Kismatika yang menyenangkan sekali. Mabrur. Katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan sempat. Ya Allah, Gusti Allah maringi sehat. Sehat yang ora sempat lah kaya kiana putu. Pada anu ya. Tapi kita diberi sehat, diberi sempat. Alhamdulillah sudah panggil sedaya nggih kanthi sehat. Iku di Italia ada orang usianya 93 tahun. Megap. Jadi segera dibawa ke rumah sakit. Dipasangi ventilator orang. Barang sudah agak mending, jangan tanya, dokter, berapa saya harus membayar ini semuanya? Oh, ini untuk ventilatornya saja membantu pernapasan Bapak. Yang satu hari 5 euro. Nangis, guguk-guguk. Oh, anggarannya ya Allah ya Tuhan. Bapak tidak usah nangis. Saya nangis ini bukan karena saya takut membayar. Saya mampu kok, bayar mampu. Ada, saya punya uang. Cuma saya selama ini 93 tahun lamanya belum pernah bayar sesen pun. Padahal Bapak dan Ibu, jure ambekan saya enaknya dewek orang tamunya alhamdulillah. Mitang kepenak, mangan kepenak. Kelitan ya. Betapa nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dia punya itu apa ini dia dapat ke sana? Ini yang harus kita renungkan. Kita perbaiki, harus ada perubahan pada diri kita. Harus meningkat. Apalagi kemarin baru bulan Ramadan, Syawal, segalanya harus meningkat. Merubah diri menjadi orang yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 kalau tidak salah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadukumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah, berinfaklah, bersedekahlah dari apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kamu sekalian. Rezeki ini luar biasa. Bocah waras-waras yang rezeki, suami sayang itu rezeki, istri nurut ya rezeki, cucu-cucu menyenangkan ya rezeki, semua rezeki. Min qabli ayat ya ahadukumul maut, sebelum datang kepada kamu sekalian maut, mati.
berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang telah aku rezekikan kepada kamu sekalian. Bermacam-macam rezeki, diantaranya rezeki yang paling kita cintai, uang, kekayaan, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mana nanti kamu akan mencari Allah? Tundalah kematian saya sebentar saja. Kalau masuk Israel datang, bila Israel datang memanggil, aduh, bagaimana? Kalau Israel datang, nanti sebentar lagi saya akan apa? Akan sholat? Tidak. Akan baca Quran? Tidak. Akan ngaji? Tidak. Akan sedekah. Nuwun sewu, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, terus ono apa mawon? Maca Quran ya sami sabulan rampung. Itu kan untuk sendiri. Tapi modern yang untuk orang lain mana? Yang untuk kesejahteraan masyarakat mana? Untuk anak yatim mana? Untuk sabilillah mana? Makanya fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah. Dan aku termasuk orang yang soleh. Tapi Allah menjawab, tidak bisa. Jajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa disegerakan maupun diakhirkan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan bisa diakhirkan. Makanya ibu-ibu sekalian, kata Nabi itu as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu menutup, menghalang-halangi mara bahaya, menghindarkan dari bahaya. Wong kita sakit itu kan mari dokter. Tapi kata Nabi, wadawu marudhakum bis-shadaqah. Kalau sakit ya berobat ke dokter, orang maring dukun. Tapi obati pula dengan sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai terakhir Sekali lagi. Datang tadi. Datang tadi. Oh, nyonya ada di belakang. Ada kan? Oh, pantes. Nggak ketemu ya. Ada